Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah kami yang agung, Allah yang mulia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan itu adalah makanan buat rohani kami. Firman Tuhan itu amat sangat penting buat kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang ada di dalam sorga. Urapi setiap kami Bapa, buat mata hati kami dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Hari ini yang ikut puasa 40 hari, ini adalah hari yang ke-24 ya. Hari ini hari Jumat 24 Maret 2023. Senang boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang selalu mendahulukan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan renungan kita dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ya. Kemarin bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua. Amsal pasal 14 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bersama saya ucapkan takut akan Tuhan. 2, 3. Takut akan Tuhan. Nah, yuk bersama saya ucapkan takut akan Tuhan. 2, 3. Takut akan Tuhan. Wow. 2 ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau renung-renungkan, luar biasa banget ayat ini ya. Dia bilang begini ayat ini. Kalau kita takut akan Tuhan, yang pertama ada ketentraman yang besar. Ya.
ada ketentraman yang besar, ada damai sejahtera yang besar, ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita suka banget dengan yang namanya tentram, ya. Nggak ada orang yang kemudian hidup ini apa sih cita-citamu? Ya, cita-citaku, aku kepingin hidupku nggak tentram, ya. Maka itu kata tentram cukup terkenal, ya. Ada toko-toko di Indonesia pakai nama toko tentram. Ada kemudian apa? Hotel pakai nama tentram. Ada kemudian bis pakai nama tentram. Tujuannya apa sih? Agar supaya orang yang masuk ke toko itu, orang yang naik ke bis itu, orang yang tinggal di hotel itu merasakan tentram. Tentram itu damai sejahtera yang luar biasa, ya. Ada satu pujian yang sangat terkenal, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ke gunung tinggi ku naik-naik untuk mencari damai, ya. Orang suka damai, orang suka tentram, dia cari sampai ke gunung yang tinggi. Tapi dikatakan dari pujian itu, di situ aku nggak dapat yang namanya tentram. Di situ aku nggak dapat yang namanya damai. Kemudian cari ke lembah curam, ku turun, cari damai. Cari tentram di situ juga nggak ada. Ya, kedamaian atau ketentraman itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dan dikatakan begini, ketentraman yang kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan, itu bukan ketentraman yang biasa-biasa aja, ya. Kalau ada baju ukuran small, medium atau large atau extra large, maka di sini dikatakan ketentraman yang besar, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hiduplah takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, yang pertama, kita akan memperoleh ketentraman yang besar. Keluarga kita akan tentram, ya. Di tempat pekerjaan kita akan mengalami ketentraman. Kalau kita punya toko, kita buka toko meskipun namanya bukan toko tentram, orang yang masuk ke dalam situ mereka akan mengalami ketentraman, dan juga kita sebagai pemilik toko itu juga akan merasakan yang namanya tentram. Yang pertama, pentingnya untuk hidup takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu ada perlindungan bagi setiap kita. Bersama saya ucapkan perlindungan. 2, 3, perlindungan. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada tempat yang aman, ya. Tempat yang aman, yang paling baik untuk berlindung hanya ada di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau kita takut akan Tuhan, maka ada perlindungan. Di dalam Mazmur bilang begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan dilindungi. Saya suka dengan kata perlindungan, bahkan di dalam doa syafaat yang bagian yang kedua, saya bilang begini, Tuhan, lindungi setiap anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga menyebabkan setan, orang doyan demit, orang dolit, lelorone podo lunga, saben dina bejo, rezekine teko ora ana entek-enteke. Itu yang saya jadikan bahan doa buat semua jemaat Tuhan. Artinya apa? Kalau kita dilindungi Tuhan, sakit penyakit nggak berani datang kepada kita. Setan-setan juga nggak berani datang kepada kita. Bahkan orang-orang jahat, orang-orang kurang ajar, orang-orang usil, orang-orang yang mau merusak dan merombak rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita maupun hidup kita. Mereka nggak berani mendekat. Kenapa? Karena ada
perlindungan buat setiap kita anak-anak Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Kemudian ya berkat yang ketiga, ketika kita takut akan Tuhan, dikatakan maka kita itu memperoleh sumber kehidupan. Sumber kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar nggak? Ada seorang punya tongkat yang ajaib, ya. Tongkat ini kalau diketukkan, ya, kemana aja, apa yang diketuk oleh tongkat ini kemudian menjadi emas, ya. Wah, itu ajaib Bapak Ibu sekalian. Tongkat ini diketukkan ke meja, meja jadi emas, diketukkan kepada kursi, kursi itu jadi emas, ya kan? Kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, mau dibuat apa tongkat ini? Ya kan? Kepingin apa? Mau dibuat apa aja? Punya mobil diketok, mobilnya jadi emas. Punya truk gandengan, trailer yang gede, itu yang diketok jadi emas. Orang yang pintar bilang begini, aku nggak mau deh rumahku diketok jadi emas, aku mau tongkatnya aja, ya kan? Mau tongkatnya, mau sumbernya saja. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan bahwa kita memperoleh sumber kehidupan, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini punya sumbernya. Kalau sumbernya itu di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sumber itu tidak akan ada habis-habisnya. Dan yang keempat dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan terhindar dari jerat maut. Perhatikan kata jerat maut, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana-mana ada ranjau yang tidak kita lihat. Di mana-mana kata kitab Mazmur itu ada namanya apa itu? Jerat penangkap burung, ya. Jerat penangkap burung itu juga nggak kelihatan, ya. Yang namanya jerat maut itu Bapak Ibu sekalian tidak nampak. Tiba-tiba aja orang kemudian masuk di dalam jerat itu dan tidak bisa lepas. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan akan membuat kita terhindar dari jerat maut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kekristenan sudah diulang-ulang untuk pentingnya kita hidup takut akan Tuhan. Saya sudah sampaikan berkali-kali, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan benar-benar percaya dan sadar bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita sadar dimanapun kita berada hari ini, dimanapun kita tinggal hari ini, Tuhan hadir, Tuhan tahu apa yang kita perbuat dan kerjakan. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, saya percaya kita nggak akan sembarangan dalam hidup ini. Kita akan benar-benar menghormati Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan semesta alam ini. Dia yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Dia Tuhan yang agung, yang mulia, yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi pribadi, misalnya itu pasangan hidup kita, keluarga kita, anak kita, atau orang tua kita, tentu kita tidak akan membuat orang tua atau pribadi yang kita kasih itu tersakiti atau membuat mereka berduka atau kecewa. Tentu kita mau agar orang-orang atau pribadi yang kita cintai kasih ini mereka itu senang, mereka itu merasa dihargai, dihormati. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan, ya. Dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 13 yang kita sudah pernah bahas beberapa hari yang lalu, takut akan Tuhan, kata kitab Amsal adalah membenci kejahatan, ya.
membenci kejahatan. Dan takut akan Tuhan juga benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bicara kata benci, Bapak Ibu sekalian, artinya apa sih benci? Benci itu nggak suka, ya kan? Karena nggak suka, ketemu aja nggak mau, ya kan? Cium baunya juga nggak mau. Ada orang bilang gini, aduh aku benci banget dengan yang namanya durian, ya kan? Kalau kelihatan durian, dia pergi jauh-jauh. Kenapa? Baunya aja udah nggak enak. Ya, ada orang yang ditawarin duit, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ditawarin duit, ayo kamu makan durian, nanti aku kasih duit. Orang itu bilang begini, enggak deh, aku udah cukup kaya, aku nggak mau katanya. Kenapa? Saking bencinya sama durian. Nah, demikian juga kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan membenci yang namanya kejahatan. Kejahatan itu apa? Menurut kitab Yakobus, dasar daripada kejahatan itu adalah egois. Egoisme, mementingkan diri sendiri. Yang dipikirkan adalah aku, diriku, dan saya. Itu yang disebut dengan kejahatan. Alkitab bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, nggak ada ayatnya bilang kasihilah dirimu sendiri. Justru kalau kita mengasihi diri kita yang benar, mengasihi diri sendiri dengan benar, tentu kita akan mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui renungan hari ini, kita hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu dimulai ketika kita membenci kejahatan. Benci kepada kesombongan, kecongkakan, ya. Kita jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang angkuh. Apa sih sombong, congkak, angkuh? Yaitu meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada harganya, menganggap orang lain hina, menganggap orang lain tidak berarti. Jangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Semua manusia ciptaan Tuhan yang mulia ini itu begitu berharga di hadapan Tuhan, masterpiece-nya Allah. Ya, jadi nggak ada satupun yang kita boleh menghina sesama. Demikian juga kita nggak boleh bangga dengan pencapaian-pencapaian kita, karena pencapaian-pencapaian kita itu semua karena anugerah Tuhan. Justru ketika kita diberkati, kita sukses, kita berhasil, kita harus semakin rendah hati dan kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Sebab semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dikatakan begini. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Wah, mulai dari kitab Ulangan itu, ya kan, ketika orang Israel masih ada di tanah Mesir, ya, kemudian mau dibawa keluar ke tanah Kanaan, Tuhan udah bilang, ya, yang diingini oleh Tuhan daripada umatnya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Kalau tadi di Amsal dikatakan dengan cara membenci kejahatan, di sini dikatakan hidup takut akan Tuhan, yaitu menuruti segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu ada di Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya berkat-berkat yang tadi kita sudah sebut itu akan menjadi bagian kita.
Dan di dalam kitab Ulangan ini juga dikatakan, selain hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup takut akan Tuhan, yaitu mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan. Banyak ibadah, banyak berkat. Sedikit ibadah, sedikit berkat. Tidak beribadah, tidak ada berkatnya. Pesan Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, hiduplah takut akan Tuhan. Karena nggak ada ruginya, yang ada adalah untungnya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Dan tolonglah setiap kami anak-anak-Mu dengan kuasa daripada Roh Kudus untuk kami terus-menerus hidup takut akan Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ingatkan kami, tolong Roh Kudus agar kami terus konsisten hidup takut akan Tuhan. Kami membenci yang namanya kejahatan. Kami mau membenci yang namanya kesombongan. Kami mau membenci yang namanya tingkah laku yang jahat. Kami mau membenci yang namanya tipu muslihat. Sebaliknya, kami mau rajin beribadah. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.